Saya akan membahas mengenai hukum-hukum fluida statis. Yang pertama adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding benjana. Maksudnya begini, pada gambar di bawah ini digambarkan sebuah animasi, yaitu alat pengangkat mobil, yaitu hidrolik untuk mengangkat mobil. Bagian-bagiannya yaitu ini gaya F1 diberikan, ini luas penambang 1, sehingga tekanan akan diteruskan ke segala arah sama besar sehingga sampai ke penambang 2, sehingga memberikan gaya F2 dan menyebabkan mobil bisa terangkat ke atas. Nah, sehingga persamaannya adalah tekanan pada penambang 1 atau P1 ini di sini sama dengan tekanan pada penambang 2 atau P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 gaya pada yang bekerja pada penambang 1. F2 adalah gaya yang bekerja pada penambang 2. A1 adalah luas penambang 1 dan A2 adalah luas penambang 2. Kemudian yang kedua adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menyatakan sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Coba perhatikan animasi ini. Ya. Jadi animasi ini begini. Ketika benda ini dicelupkan dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mendorong fluida sehingga apa? Karena ruangan ini ditempati oleh benda, maka fluidanya ini akan tumpah. Nah, tumpah ke sini. Ini akan tumpah. Nah, besarnya gaya angkat yang diberikan ini adalah sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, besarnya berapa? Fa sama dengan Rho kali G kali V. Saya ulang, Fa sama dengan Rho kali G kali V. Rho itu adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, dan V adalah volume benda yang tercelup. Atau bisa dituliskan dengan Fa sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam zat cair. Nah, contohnya sebuah kempa hidrolik dengan jari-jari penambang torak kecil dan besar yang berbanding sebagai 1:4. Berarti ini diketahui
ya. R1 dibanding dengan R2 sama dengan 1:4. Nah, ini bisa dituliskan dengan ya R1 per R2 sama dengan 1:4. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu berapakah R2 sama dengan, ini perkalian silang, ini R2 sama dengan 4R1. Jika pada torak besar diletakkan beban seberat 800 Newton, ya, maka berapakah gaya minimum yang harus diberikan pada torak kecil agar benda itu dapat terangkat? Berarti F2-nya F2 sama dengan 800 Newton. Nah, ini kalau misalnya ingin digambarkan ya seperti ini. Nah, ini. Nah, misalnya gini. Nah, nanti di sini adalah ini ada R1. Yang ini adalah jari-jari penambang 2. Kemudian nanti di sini ada F1, di sini ada F2. Nah, yang ditanyakan adalah dalam persoalan ini adalah F2-nya berapa. Nah, ini kita gunakan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A1 adalah luas lingkaran, berarti Pi kali R1 kuadrat. Ini F2. Nah, A2 ini bentuknya lingkaran. Ya, ini bentuknya lingkaran. Berarti sama Pi kali R2 kuadrat. Ini Pi-nya disederhanakan, sehingga persamaannya menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, sehingga ini kalau dilanjutkan F1 dibagi R1 kuadrat, ya, ini kita tulis saja R1 kuadrat sama dengan F2-nya 800 Newton dibagi R2-nya adalah 4R1. Ini dikuadratkan. Nah, ini jadinya adalah F1 per R1 kuadrat sama dengan 800 Newton dibagi dengan 16 R1 kuadrat. Ini disederhanakan dengan ini, sehingga hasilnya adalah F1 sama dengan 800 dibagi 16 sama dengan 50 Newton. Ini hasilnya. Nah, silahkan kalian pahami sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang
Contoh soal berikutnya. Benda bermassa 3 kg memiliki volume 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jika benda tersebut ditimbang di air, rho air 1 gram per cm kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan gaya Archimedes yang bekerja pada benda dan yang kedua berat benda di air. Nah, ini cara menyelesaikannya adalah diketahui massa 3 kg, kemudian volume benda 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 karena dikalikan 1000 ya. 1 kali 1000 itu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ditanyakan yang pertama adalah gaya Archimedes atau FA. Gaya Archimedes. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah berat benda di air. Ini berapa ini? Ini berapa? Nah, sekarang coba kita jawab satu persatu. Kita mulai yang pertama. Nah, untuk menghitung gaya Archimedes kita gunakan persamaannya, yaitu FA sama dengan rho kali G kali V. Kita tahu bahwa massa jenis air tadi diketahui 1000, gravitasinya 10, dan volumenya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 15 Newton. Kenapa? Karena ini dengan ini bisa sederhanakan. 1,5 kali 10 berarti 15 Newton. Kemudian yang kedua atau yang B, berat benda di air. Ini kita gunakan rumus, yaitu berat di udara dikurangi dengan gaya ke atas. Kita tahu bahwa berat di udara itu massa dikalikan gravitasi. Kemudian ini FA tetap. Masanya tadi adalah 3 kg, gravitanya 10 meter per sekon kuadrat, dikurangi 15 Newton, maka hasilnya adalah 15 Newton. Kenapa? Karena 30 dikurangi 15 maka hasilnya adalah 15 Newton. Oke, sekarang saya lanjutkan penerapan hukum Pascal. Yang pertama adalah pompa hidrolik. Nah, ini pompa hidrolik. Ini seperti ini prinsip kerjanya. Ini, nah ini. Nah,
Kita lihat gerakannya. Ini seperti ini. Nah, gini. Nah, ini biasanya digunakan untuk prinsipnya seperti rem hidrolik juga hampir mirip gitu. Kemudian yang kedua, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini diberikan kuasa, nanti kemudian tekanan diteruskan ke sini. Nah, ini naik ke atas. Ini naik ke atas. Ini diberikan kuasa. Kemudian tekanan diteruskan. Nah, ini benda yang terangkat. Kemudian mesin hidrolik, pengangkat mobil, sama prinsipnya. Ya. Jadi ini diberikan gaya ke bawah. Ini. Kemudian ini diteruskan ke atas, diteruskan. Tekanannya diteruskan maksudnya, sehingga mobil bisa terangkat. Berikutnya rem hidrolik. Ya, rem hidrolik. Ini kita tekan. Nah, maka nanti oli ini akan diteruskan menuju kaliper. Ini seperti ini ya. Sehingga ini bergerak maju mundur. Ketika diberi tekanan ini maju, ketika dilepaskan mundur. Ini adalah prinsip kerja daripada rem hidrolik. Berikutnya adalah penerapan hukum Archimedes. Nah, di sini ada yang pertama adalah terapung. Terapung itu gaya ke atasnya, benda yang terapung itu gaya ke atasnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Nah, ini kemudian massa jenis dari fluida itu lebih besar dari massa jenis benda. Kemudian yang kedua, melayang. Melayang ini adalah gaya ke atas sama dengan gaya beratnya. Sehingga ini syarat dari benda yang melayang yaitu massa jenis dari fluida sama dengan massa jenis dari benda. Kemudian benda yang tenggelam. Benda tenggelam itu artinya ya, benda bisa tenggelam itu ketika berat benda itu lebih besar daripada gaya ke atasnya. Jadi berat benda, ini kebalik ya, berarti berat benda lebih besar dari gaya ke atasnya. Nah, ini saya ulang. Ini kalau terapung, ini adalah gaya ke atasnya. Nah, ini saya ya, terapung ini berarti gaya ke atasnya lebih besar daripada berat benda. Gaya ke atas lebih besar dari berat benda. Kemudian kalau benda tenggelam, gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat benda. Nah, coba contohnya. Bola dimasukkan dalam zat cair dan sepertiga bagiannya terapung tampak seperti pada gambar. Ini berarti diketahui volume bola yang terapung sama dengan sepertiga
volume bola. Jadi volume bola yang terapung itu sepertiga volume bola. Nah, sehingga volume benda yang tercelup, kita sebut TC itu artinya tercelup, itu sama dengan volume bola dikurangi dengan volume bola yang terapung. Sehingga hasilnya adalah ini dikurangi dengan sepertiga. Nah, ini berarti sama dengan 2/3 pp. Nah, kemudian massa jenis zat cair diketahui yaitu sama dengan 1200 kg per meter kubik. Ditanyakan massa jenis dari bola. Nah, kita gunakan persamaan massa jenis dari zat cair dikalikan dengan volume yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikalikan dengan volume benda. Sehingga massa jenis benda itu sama dengan massa jenis zat cair kali volume yang tercelup dibagi dengan volume benda. Nah, ini sama dengan volume dari zat cair 1200 kg per meter kubik kali ini tadi adalah 2/3 volume benda. Ini volume yang tercelup tadi dibagi dengan volume benda. Ini bisa disederhanakan. Nah, sehingga hasilnya adalah 1200 dikalikan 2/3, yaitu sama dengan 800, satuannya kilogram per meter kubik. Ini hasilnya. Nah, berikutnya adalah penerapan hukum Archimedes. Yang pertama itu untuk hidrometer. Ini hidrometer. Kemudian yang kedua untuk kapal laut. Kemudian kapal selam dan balon udara. Ini penerapan hukum Archimedes. Sekarang persoalan yang terakhir. Hendra dan Henry membuat model kapal menggunakan 40 kaleng bekas. Tiap-tiap kaleng memiliki massa 50 gram. Nah, model kapal tersebut dicoba di air sungai yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Saat kapal tercelup seluruhnya, massa yang berada di atas kapal 8 kg. Pertanyaannya, berapakah volume tiap-tiap kaleng yang digunakan Hendra dan Henry untuk membuat model kapal? Jadi pertanyaannya adalah volume tiap-tiap kaleng. Nah, coba kita bahas di sini. Diketahui massa kaleng.
massa 1 kaleng sama dengan 50 gram. Nah, sehingga massa 40 kaleng, massa 40 kaleng ini tinggal mengalikan. Berarti 40 kali 50 gram. Berarti massa untuk 40 kaleng sama dengan 2000 gram. 2000 gram itu berapa? 2 kilogram. Kemudian massa jenis air. Massa jenis air sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Sedangkan massa benda yang berada di dalam kapal, model kapal, sama dengan 8 kilogram. Ini massa benda yang berada di dalam kapal. Jadi misalnya ini kapalnya, saya gambarkan secara sederhana seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya kapalnya. Nah, ini ada benda. Nah, ini benda ini massanya adalah 8 kilogram. Nah, sedangkan massa dari kapal ini sendiri adalah sebesar 2 kilogram. Nah, pertanyaannya adalah berapakah volume dari tiap kaleng? Volume tiap kaleng. Nah, kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan cara sebagai berikut. Gaya ke atas sama dengan gaya ke atas sama dengan berat dari benda ditambah dengan berat dari kapal. Nah, FA sendiri gaya ke atas persamanya adalah rho kalikan G dikalikan V. Rho-nya adalah rho air. Nah, V-nya adalah volume kaleng. Sama dengan ini M kali G ditambah massa, ini juga M kali G, tapi ini adalah massa dari kapal. Nah, sehingga ini karena ada G, ini ada G, saya sederhanakan. Ini bisa disederhanakan, dicolek. Ini colek. Nah, sehingga ini kan volume kaleng total. Kalau hanya tiap-tiap kaleng, berarti ini kita kalikan dengan N kali volume kaleng. N di sini itu adalah jumlah dari kaleng. Ini sehingga M ditambah dengan massa kapal, ya. Dibagi dengan N kali
ro air. Nah, oke. Sehingga volume kaleng sama dengan M ditambah dengan N kali massa kapal dibagi dengan ro air. Nah, ini tidak ada N-nya ini. Nah, coba ini. Nah, gini. Nah, sehingga kita lanjut di sini. Sehingga hasilnya adalah volume dari kaleng sama dengan tadi M-nya adalah 8. Kemudian ditambah 2. Terus dibagi dengan 40 dikalikan dengan 1000. Maka hasilnya adalah 10 dibagi dengan 40.000, maka hasilnya adalah 0,00025 meter kubik atau sama dengan 250 ml. Ini adalah volume tiap kaleng.